Karena itu saya kejar mereka untuk mengingat lagi bahwa mereka ada di sini adalah untuk berkompetisi gitu. Hari keempat itu kita mulai lagi latihan sekitar jam 9 setelah sebelumnya seperti biasa kita persiapan pagi-pagi. Sebelum mulai kita latihan, Mas Arvin minta lagi kegiatan fisiknya tapi cukup berbeda karena Mas Arvin minta kita lari dulu, naik juga ke playground buat anak-anak. Enak banget ya? Enak banget. Gue mau yang lama. Buru-buru. Tadi kita habis olahraga parkur, kita disuruh lompat-lompat kursi, terus naik-naik ke wahana-wahana mainan anak kecil, sama nih di tepi danau ada batu-batu gede, jadi kita disuruh jalan. Hati-hati, ini benar-benar harus ada kehati-hatian karena kalau salah melangkah itu bisa jatuh, luka gitu. Jadi capek banget tapi seru, jadi kita lebih kebersamaannya lebih dapat. Jadi setelah latihan fisik baru kita mulai latihan. Dan latihannya mulai serius karena hari keempat itu hari kita mau kompetisi, hari mau pembukaan. Jadi gitu teman-teman, kegiatan kita di Swiss itu bangun pagi, latihan, makan, latihan, pokoknya makan 3 kali, latihannya banyak. Nggak ada waktu untuk istirahat sebenarnya, untuk lainnya yang ayo datang ke Swiss buat jalan-jalan, datang ke Swiss buat foto-foto, update tuh nggak ada sebenarnya, karena kita memang tujuannya datang untuk juara 1, diaplikasikannya dengan itu, aktivitas latihan yang banyak. Latihan kita itu mulai serius, bahkan sangat serius, karena di Swiss itu kita bawakan 9 lagu untuk kompetisi. Ada nih 1 lagu yang memang jadi sangat beban buat kita. Di lagu itu kita sering sekali tidak save. Kendalanya memang lagu itu tidak full akapela, jadi di lagu itu ada instrumen-instrumen musik yang masuk. Nah, masuknya itu tidak dari awal, jadi masuknya di tengah-tengah. Terus teman-teman akan sangat mendengar kalau kita nyanyinya naik atau nyanyinya turun, karena itu masuknya di tengah-tengah. Akhirnya kita latihkan lagu itu sepanjang hari, dan berakhirlah hari latihan. Malam harinya seperti biasa kita makan, dan setelah makan kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu terkait banyak, jadi terkait kegiatan latihan kita pun kegiatan sebelum latihan, terkait persiapan kita, terkait attitude yang harus diperhatikan. Kalau teman-teman mau tahu itu dari aktivitas kegiatan kita di kamar mandi, di dapur, berbicara dan sedetail-detail itu teman-teman sangat diperhatikan kalau teman-teman ada di Agria Suara. Itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi tujuannya untuk saling memperbaiki diri. Mas Arvin ingin bahwa nilai-nilai Agria Suara itu tetap tertanam sampai kita ke adik-adiknya, terus adik-adik juga yang paling bungsu. Agria Suara, yes, champion. Hari kelima itu rangkaian
kompetisi sudah dimulai karena hari kelima di malam harinya itu ada opening ceremony untuk Montreux Color Festival tersebut. Nah, kita seperti biasa mulai kembali latihan jam 9 pagi dan kembali Mas Arvin. Sebelum kita mulai pemanasan, Mas Arvin mau kita melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya itu ya kita naik-naik batu lagi, kita lari-lari di batu lagi. Tapi ada yang berbeda. Setelah lari di batu, Mas Arvin mau kita lewatin danau dan percayalah air danau itu sangat dingin. Jadi kalau teman-teman jebur ke situ, itu nggak cuma dingin, kerasa tuh kayak ketusuk-tusuk jarum. Halo, jadi pagi ini hamil satu kompetisi dan kita diajak untuk jalan ke situ dulu, beradaptasi dengan dinginnya cuaca di Phuket. Nah, setelah aktivitas fisik itu kita mulai lagi latihan. Jadi malam ini kan pembukaan, besok kita udah kompetisi. Sejauh ini sih anak-anak persiapannya sudah mulai aware gitu sama apa yang harus kita capai. Jadi latihannya tuh sekarang sudah mulai lebih fokus, sudah mulai lebih usaha, energinya udah makin nambah, moodnya makin baik gitu. Cuman ya sekarang kita tinggal nambah-nambah beberapa hal-hal kecil aja sih untuk diperbaiki. Ruangan ini tuh sangat dingin sekali, nggak tahu kenapa, kayaknya tuh terperangkap anginnya, nggak tahu deh. Terus akhirnya kita berjemur di sini. Emang ini ya orang bule, kenapa orang bule berjemur, karena emang dingin banget. Sekarang jadi hangat di sini. Nah, setelah latihan, berapa lama latihan, kita mulai UCP, uji coba panggung di gedung tempat kita akan opening. Tujuan uji coba panggung itu kita cek akustik. Yang paling penting itu cek akustik karena beda tempat, beda suara yang nanti akan dirasakan. Dan juga kita butuh untuk cek posisi tempat, positioning. Gimana ada yang harus dinaikkan kah, atau ada yang harus nyanyinya di bawah, itu kita semua ceknya di UCP, uji coba panggung tersebut. Kesan waktu uji coba panggung itu buat saya, gedungnya sangat luar biasa bagus. Akustiknya bagus. Gedungnya sebenarnya tidak terlihat terlalu besar, tapi suara yang dihasilkan di gedung itu buat saya sangat indah. Opening itu malam hari dan kita memang dari awal waktu dari Indonesia kita sepakat untuk kita pakai baju batik. Kenapa batik? Karena batik itu sangat mencirikan Indonesia. Itu tujuan kita pakai baju batik. Nah, di opening itu semua peserta hadir dan bernyanyi. Kebetulan kita tampil sebagai peserta yang terakhir. Jadi selama dari awal sampai akhir itu kita bisa lihat kompetitor-kompetitor kita itu seperti apa sih dari yang kita hanya baca di buklet. Akhirnya sampai kita dengar langsung suara-suara indah-indah mereka itu seperti apa. Sempat ngerasa kayak minder tuh pasti ada, tapi ngerasa ingin menang itu makin besar setelah kita opening itu, setelah kita lihat kompetitor-kompetitor kita itu seperti apa suaranya.